Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi para sobat-sobat semua. Sampai berjumpa kembali bersama Aspa Elektro ya. Semoga semua para sobat semua, intinya para subscriber dimanapun berada ya, yang sudah subscriber, saya ucapkan semoga semuanya diberikan kesehatan ya, sehat jasmani, rohani, dan juga diberikan rezeki yang melimpah, serta diberikan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan segala urusan. Oke, para sobat elektro semua berada ya. Ngomong apa ya? Oke, para sobat ya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya di inboxan, yaitu pertanyaannya, bagaimana sih cara membuat refresh tabung TV, atau dalam bahasa kerennya cara membuat alat tembak atau alat door tabung gitu ya. Supaya ya maksudnya kan alat refresh tabung itu ya, atau door tabung itu untuk penyegaran tabung ya, yang tadinya biasanya tabungnya sedikit bermasalah filamennya ya, dalam segi warna RGB red green blue nya itu posisinya sudah lemah atau banyak kerak-kerak di dalamnya filamennya, akhirnya menimbulkan warna TV itu dominan merah atau biru ataupun hijau gitu ya. Terus juga gambar juga agak suram, tidak begitu bagus pencahayaannya. Itu salah satu. Ada satu lagi, ada gambarnya tuh cahaya layar itu TV itu gambarnya redup ya, ataupun berbayang, blur dan sebagainya. Itu merupakan salah satu dari kelemahan tabung ya. Jadi kalau itu juga, kalau kita sudah mengecek semua komponen yang ada di PCB RGB ataupun di jalur RGB-nya ya, ataupun di flyback-nya, kalau memang semua itu masih bagus ya, kita cek itu masih bagus, masih normal, berarti tabungnya yang bermasalah gitu. Jadi rekan ada yang bertanya, yaitu ini saya baru sempat mau buat videonya, yang mudah-mudahan yang tidak bertanya pun ya, yang melihat video ini mudah-mudahan ini bermanfaat gitu ya, karena ini juga demi kebaikan kita bersama dan tuser-tuser dimanapun berada ya. Sedikit saja ya, artinya begini, saya hanya ingin memberikan sedikit informasi dan pengetahuan yang saya miliki ya, daripada istilahnya tabung masih seger ya, artinya masih bisa di refresh, masih bisa diperbaiki, akhirnya dibuang begitu saja, sayang gitu ya. Kita akali dulu ya, kita refresh dulu tabung. Kalau memang di refresh itu udah nggak bisa, bener-bener udah filamennya udah yang putus atau bagaimana, itu baru tidak bisa di refresh atau di door tabung kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga rekan juga yang bertanya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan ya. Nah, jadi ini juga mungkin sangat simpel lah ya, bagi saya sangat simpel. Mungkin versi saya mungkin ada yang berbeda dengan versi yang teman-teman tuser yang lainnya ya, para master yang lainnya. Yang jelas ini versi saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan yang saya alami pun, yang saya lakukan pun, yang saya jalankan pun seperti ini ya. Alhamdulillah tidak ada masalah, dan semuanya kalau memang itu tabungnya sudah lemah, filamennya atau keraknya banyak, alhamdulillah bisa terselesaikan. Seperti itu sobat ya. Oke, sebelum kita ke ini ya, jangan lupa ya, like, subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan juga kalau memang ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah Aspa Elektro menjawab dengan sebenar-benarnya kalau memang Aspa Elektro bisa menjawabnya, insya Allah ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat apa saja yang harus kita persiapkan, seperti itu ya sobat ya. Oke sobat ya, yang perlu dipersiapkan pertama ya, trafo. Saya saya menggunakan yang 500 ya. Saya menggunakan 500 mA ya. Yang di sini ada 0 ya, trafo 0 ya, bukan cetek ya, tapi yang 0, 3, 4,5, 6, 7,5, 9 dan 12. Biasanya untuk penggunaan refresh itu ada di 6 ya.
ada di 6, 7, 9, dan 12. Itu untuk refresh ya. Sekali lagi, untuk yang digunakan refresh itu 6, 7, 9, dan 12. Ini maksimal 12 ini ya, karena lebih dari 12 itu nanti filamen bisa putus sobat ya. Untuk heaternya, ini untuk heater ya. Sedangkan yang sebelah sini ya, kita ambil dari 0 ya, 0 dan juga 220 ya. 0 ini ya paling ujung, ini 0 dan 220 paling ujung lagi, saya ambil itu ya. Dan ini tadi dioda ya, dioda bridge ya, atau dioda sisir, atau dioda apalah ya, dari TV banyak, dari mesin-mesin TV bekas, yang intinya yang masih oke ya. Lalu saya ini Elko 400 volt 220 ya, untuk nanti tegangan untuk doornya ya, di tegangan memberikan supply ke R, G, dan B. Ini saya menggunakan ini juga. Setelah itu saya menggunakan bohlam. Ini bohlam ini 5 watt ya, lampu pijar ya, bisa juga dengan yang 10 watt, yang 15 watt ya, bisa juga ya. Ini saya menggunakan ini yang 5 watt ya, lampu pijar bohlam. Setelah itu saya menggunakan ini juga ya, dudukan lampunya, dudukan untuk bohlamnya. Seterusnya ada ini ya, untuk saklar ini ya, untuk switch ya. Ini saya udah pasang kabel di sini. Sengaja ya saya tidak shoot karena durasi juga. Ini saya setting, ini ada 5 ya, ada 5 kabel. Untuk kabel apa aja? Oke, kita lihat di sini ya. Untuk kabel saya sengaja buat yang 3 pol juga saya buat ya, atau yang 4,5. Kalau secara ininya 12 di sini ya, bisa 12, 9, 7 ya, 6 ya, dan 4,5 saya buat itu. Seperti itu sobat ya. Jadi ini switchnya ya, saya belum kasih apa namanya, belum kasih kabel satunya, nanti saya kasih kabel lagi. Oke, selanjutnya sobat ya, saya kasih kabel aja dulu sobat ya, biar enggak ini. Oke, saya kasih kabel aja dulu, saya solderkan di sini ya, untuk outputnya. Tadi lupa saya ini enggak dipasangkan. Oke, sekarang udah saya pasangkan. Nah, ini untuk outputnya ya, untuk output ke jalur ke heater ya sobat ya. Ini untuk jalur ke heater ini. Selanjutnya ada juga ini, pakai ini juga bisa ya, tergantung kepada tabungnya juga, apakah dia lehernya besar atau kecil ya, itu. Tapi untuk yang sekarang kebanyakan ya, untuk tabung-tabung TV itu kebanyakan yang pakai leher besar ya, jarang untuk menggunakan leher kecil ya sobat ya. Ini untuk soketnya untuk leher besar. Oke, ada lagi apa ya sobat ya, apalagi ya. Oke, oh iya, kenapa saya menggunakan ini sobat ya, menggunakan dioda dan juga Elko 400 ini ya. Ini udah tegangan DC nya, kalau menurut saya kalau langsung dari PLN itu ya sekitar 220 ya. Kalau menggunakan ini itu outputnya tuh bisa mencapai 300-an ya, 350 ya kalau nggak salah itu. Oke, kita sedikit ini aja ya, biar mempercepat ya. Oke, kita ini dulu. Setelah itu ada lagi nih sobat ya. Nah, ini khusus ya, ini kabel ini sangat penting ya untuk ke listrik PLN ya, colokan. Oke, saya menggunakan untuk boxnya, saya menggunakan ini, box ini
Mashika bekas adapter ya sobat ya. Ini di sini ada 3, 6, 7,5, 9 dan 12. Saya menggunakan ini ya. Itu sobat ya. Jadi 3, 6, 7,5, 9 dan 12. Itu sobat. Nah, nanti saya gunakan karena ini tadi dari switch ini ya. Ini ya, kita akan sesuaikan ya. Ini udah mentok, berarti ini di 3. Udah mentok, berarti di 3 ya. Nanti kalau kita putar ya. Nah, berbunyi ya sobat ya. Oke, kita merakit ya sobat ya. Kita rakit dulu. Oke, ini bekas apa? Colokan ke TV sobat ini ya. Oke, ini terlalu panjang. Oke, pertama ya kita ini mungkin bisa kelihatan sobat ya. Ini kita masukkan dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, kelihatan sobat ya. Lalu ini ya, ini untuk kabel ini ya, kita posisikan seperti ini aja nih, karena ini jaraknya. Oke sobat, ini kita tadi ambil dari 0 dan 220 ya, ini ya, 0 dan 220 sobat, awas jangan sampai salah ya. 0 ya, 0 dan juga 220. Ini biasa saya pasang di sini. Ini ada ini ya, ini ada tengah ya, ada gambar strip ya, strip kayak tanda air. Ini adalah untuk listriknya ya, tengah-tengah sobat ya, 2 ya. Kalau di sini sebelah sini adalah min ya, sebelah sini min, dan sebelah sini adalah plus sobat ya. Oke, ini untuk arus listrik masuk ya, input, outputnya ini min plus ya. Pokoknya kalau ada tanda gini ya, ini namanya plus. Ini ada miring dikit ya, ada apa ya, ada kikisan dikit kayak seperti kikisan ya, itu biasanya plus. Ini kurang begitu terlihat sobat ya. Oke, saya lihat pakai ini dulu, pakai baterai. Nah ini ya, ini plus ya, ini min. Ini untuk arus AC out input ya, itu sobat. Oke, sekarang mungkin saya pasang begini sobatnya, seperti ini ya. Oke, kalau sudah nempel sobat ya. Oke, seperti ini sobat ya. Oke, nanti yang untuk yang dipakai itu 0 ini sobat ya, 0 ya. Lalu saya pakai yang 4,5 volt ya sobat ya, 4,5 volt. Nanti saya letakkan di 3 volt. Terus yang 6 volt, yang 75 ya, yang 9 dan juga yang 12 volt. Kenapa saya kasih beginikan ya, supaya nanti gampang penyolderannya sobat ya. Oke, ini sudah kuat ya. Selanjutnya kita pasang ini sobat ya, pasang ini kabel PLN. Oke, saya masukin sini ke saklar. Pak sobat ya, ke saklar. Ke saklar. Kok sering banyak lupa sobat ya. Wah, kayak udah tua. Oke, udah kuat. Kita cari kabel lagi untuk penyambungannya. Nah, ini dari saklar ya. Dari saklar kita sambungkan lagi.
Oke, ini untuk menghidupkan trafo ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah kuat. Setelah itu dari sini ke sini ya, baru ke sini ya. Ini min, ini plus. Ini ke sini, sobat ya. Oke, kita pasangkan. Ini untuk jalur input ya, input yang seperti tanda air itu input listrik sobat ya. Nanti keluaran dari sini itu keluaran dari dioda ini ya, itu akan menghasilkan DC ya. Akan menghasilkan DC. Oke, seperti ini. Lalu oke, ini dari sini. Oke, kita gabungkan ke sini. Hampir ya sobat ya. Lepas lagi tuh. Oke. Untuk DC ya, untuk min yang ada di dioda ya, kita sambungkan ke min yang ada di elko sobat ya. Itu juga akan mempengaruhi kinerja. Oke, kita sambungkan ini ke min elko ya, ke min elko seperti itu sobat. Kabel ini untuk door ya, untuk door ini ya, kita sambungkan ke sini sobat ya, ke lampu sini. Oke, saya mau rakit ini dulu. Untuk ini saya nanti dulu lah ya. Untuk saya sambungkan untuk saklar ini dulu ya. Saya pasang ini dulu. Oke sobat. Seperti ini sobat ya, untuk pengaturan arus ini ya, heaternya ya. Oke, untuk kabel ini kita masukkan sini aja sobat, untuk outputnya ya. Dan nanti untuk minnya sobat, untuk min heaternya kita buat lagi. Oke, saya masukkan sini lagi sobat ya. Oke, ini kita masukkan ke 0 ya sobat ya. Ini ke 0 sini sobat ya. Kita masukkan ke 0 ini, yang hitam ini. Oke, saya solderkan di 0. Oh ya, belum dikasih ini ya, timah dulu biar gampang penyolderannya. Ya, ini di sini 3 volt ya, di sini 3 volt ya. Saya masukkan ke 4, yang ke 4,5 ya. Selanjutnya ada yang 6 volt ya, di sini 6 volt ya. Oke ya, di sini 6 volt saya masukkan ke 6 volt di trafo ya. Terus yang 7 volt ya, 7,5 volt saya masukkan ke di trafo juga 7,5 volt ya. Untuk yang 9 volt saya masukkan trafo juga, sambungkan ke 9 volt yang ada trafo. Yang 12 volt juga ya, saya masukkan di trafo 12 volt. Oke gitu sobat ya. Oke, seperti ini ya. Tadi untuk 0 ya, untuk 0 tetap saya langsungkan ya. Untuk 0 saya langsungkan. Oke, untuk 0 saya langsungkan. Nanti kita ikat pakai ripet ya. Baut dulu ya, baut dulu biar enggak robah-robah. Oke, saya mau baut dulu.
Oke, dirasa sudah cukup ya, sudah cukup kencang, sudah dibaut ya. Setelah itu kita penyambungan ke sini ya, kita penyambungan ke sini ke lampu. Untuk ke lampu ya, ini akan saya tempelkan ya, kabel 1 yang hitam ini saya akan tempelkan ke, oh ya ini satu belum kepasang, ini belum kasih kabel sobat, untung kelihatan. Ini saya kasih kabel dulu sobat, ini baru yang min aja yang disambungkan, sedangkan yang plusnya belum. Nah ini untuk boxnya ya sobat ya, karena saya ini mau dipasang di atas, boxnya di sini sobat ya. Udah kencang sobat ya, tinggal sebelahnya tinggal saya lem aja, nantilah saya lem aja. Oke, ini saya masukkan ke sini sobat ya, saya masukkan ke lubang ini, kita manfaatkan lubang ini sobat. Oke, saya manfaatkan lubang ini. Oke ya, saya masukkan ke sini sobat, seperti ini ya. Oke, untuk ini ya, untuk yang hitam ini ya, untuk kabel yang hitam ini saya masukkan ke plus dioda ya, ke plus dioda dan plus elko ya, plus dioda dan plus elko. Oke, kurang lebih seperti itu. Satunya saya masukkan ke kaki elko plusnya ya. Ingat, dioda out plus ke elko out plus, ke elko plus ya maksudnya ya. Oke, sudah seperti itu. Tinggal yang merah ini ya, yang merah kita masukkan, yang merah ini ke switch. Oke, sudah tertempel ya. Yang hitam dari lampu ya, dari lampu di sini ya. Kita yang merah maksudnya saya langsungkan ke sini, ke saklar ya. Dan akan menyambung ke yang biru ini ya. Kalau saklar di on kan dia akan menyambung ke yang biru. Untuk yang ini ya, untuk yang ini ya, saya sambungkan ke bagian, oke, saya sambungkan ke bagian yang min sobat ya. Saya sambungkan ke bagian yang min di elko 400 volt sobat ya. Oke, sambungkan ke min. Oke, sudah tersambung sobat. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini, yang plus ya ke lampu ya, yang plus ke lampu, karena ini posisinya posisi seri ya, bukan paralel. Yang plus ya, ini kabel hitam ini langsung ke ini, dan yang merahnya langsung ke saklar ya, ke saklar ini, ke saklar ini ya. Jadi saklar ini akan menyambung ke warna hijau ini untuk outnya ini ya, ini seperti itu sobat. Oke, ini untuk door-nya, untuk door R, G dan juga B-nya sobat. Atau kita langsung di sini juga nggak masalah sobat ya. Ini ke sini ya. Ini untuk satu ke R, G atau B ya. Satu, yang satunya ini ya, yang dari min elko ini kita ke G1 ya, kita ke G1. Ini kita solderkan di G1 ya. Ini ya. Ini kita ke R, G atau B, R atau ini B,
ya. Ini G, ini B, ini G, ini R ya. Seperti itu. B, G, R. Seperti itu. Kalau untuk ini G, ini untuk groundnya kita G. Atau di blok baju pun nggak masalah ini ya. Kalau ini juga yang biru juga yang di G nggak masalah. Yang coklat juga yang di G nggak masalah. Itu. Oke, itu sobat ya. Selanjutnya ini seperti ini sudah selesai sobat ya. Ini udah selesai nih ya. Ini udah selesai posisinya. Ini untuk heater ya. Untuk heater bebas sobat ya. Kebalik juga nggak masalah ya untuk heater ini ya. Untuk pemasangan heater kebalik juga nggak masalah. Jadi bebas gitu ya untuk pemasangan heater. Ini juga sama ya. Untuk bagian door juga sama ya. Kebalik juga tidak masalah pemasangannya. Mau ini yang G ya, yang coklat atau mau yang biru yang G, ya nggak masalah. Oke, seperti itu sobat ya. Oke sobat, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Oke, seperti ini ya. Yang jelas kita pemasangannya ini harus harus sesuai ya sobat ya. Sekarang kita tes dulu ya. Awas ini hati-hati, ini tegangan tinggi ya, 300 sekian volt ya, karena sudah melalui elko. Awas ini ya, untuk yang ini, untuk kabel yang ini khususnya ya, untuk yang untuk door-nya, untuk door CRT nya ke RG dan B nya ya, itu tegangan sangat tinggi sekali. Awas, hati-hati. Kalau yang ini adalah tegangan DC ya, DC yang kecil ya, yang hanya 4 sampai 12 volt DC ya sobat ya. Oke, kita coba tes. Mudah-mudahan ini berhasil sobat ya. Kalau berhasil menandakan nanti kita sambungkan ini ya, kita sambungkan kedua kabel ini antara coklat dengan yang biru, maka lampu akan menyala. Berarti itu proses bisa dilaksanakan ya, atau bisa digunakan untuk doornya. Oke, ini untuk pengaturan ya voltase. Saya pemulai dari yang terkecil dulu sobat. Untuk voltasenya, oke, saya posisikan di sini biar sobat lihat ya. Oke, ini saya masukkan ke DC, volt DC sobat ya. Kelihatan sobat. Oke, coba saya tes dulu. Ini tegangan di 3 volt ya. 3 volt saya masukkan di sini, jadi untuk di trafonya 4 volt ya sobat ya. 4,5 volt. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil ya. Ya, ini tutorial ya, live ataupun tidak ada yang di tutup-tutupi sobat ya. Oke, ini coba saya di off-kan dulu, saya off-kan dulu ini. Oke sobat, sudah di off-kan. Dimana enaknya ya, sini sobat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah saya capit ya dengan capit buaya ini ya sobat. Sudah saya capit biar enggak di bolak-balik pegang putar. Nah tuh, bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya colokkan. Oke, apakah sudah ada tegangan sobat? Belum ya? Ya, oke, coba saya on kan dulu. Ini posisi di DC sobat ya. Di DC. Coba saya posisikan ke AC. Saya posisikan ke AC. Oke, di sini ada ya 4 volt ya. 4,4 ya. Ini 4,4 ya. 4,4 volt. Oke, saya naikkan lagi ke 6 volt.
Oke, 5,8 ya. 5,8. Oke. Saya masukkan lagi ke 7 volt ya, 7,5 volt. Oke, di situ 7,3 ya. 7,2. Oke, 7 volt. Oke, saya masukkan lagi ke 9 volt. Ada berapa di situ? Oke, 8,7 ya. 8,7. Saya masukkan lagi ke 12 volt. Oke, ada 11,7. 11,6 ya, 11,6 ya. Oke, berarti untuk tegangan ini sudah hadir ya sobat ya. Untuk tegangan untuk heater ya. Untuk heater udah hadir, udah ada. Sekarang kita mau coba cek tegangan untuk door ya, untuk yang refresh, untuk yang ke R, G dan juga B sobat ya. Oke, seperti itu. Oke, saya off kan dulu karena tegangan kalau saya pegang ini takut udah aktif, jadi bahaya ya. Oke, saya off kan dulu. Oke, kita sekarang coba sobat ya, kita colokkan ini dengan tadi ya cara ini ya, menggunakan dioda dan juga Elco 400 volt 220 mikro. Oke, sekarang kita coba ya. Awas ini untuk kabel ini, sekali lagi awas ya, biru yang langsung dari dioda atau Elco 400 volt ini, awas tegangan tinggi ya, jangan sampai tersentuh. Sekali lagi jangan sampai tersentuh sobat ya. Oke, sekarang kita coba colokkan apakah lampunya menyala ya. Ini kita off-kan dulu. Oke, kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kita sentuhkan ya, kita sentuhkan apakah lampu menyala. Belum sobat ya, belum menyala karena untuk ininya belum kita on. Untuk ini yang saklar merah ya, saklar merah untuk doornya. Oke, sekarang saya on kan. Nah, sudah on. Sekarang kita sentuhkan, kalau lampu menyala berarti udah bisa untuk door tabung ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita sentuhkan, kita satukan, nyala tidak lampunya. Oke sobat, nyala ya. Oke, nyala ya, berarti ini udah berfungsi untuk door tabung. Awas jangan sampai tersentuh ya, sekali lagi. Oke, kita cabut lagi ya, kita habiskan dulu tegangan yang ada di Elco ya. Oke, kita habiskan dulu karena walaupun sudah dicabut ya dari colokannya, tapi kalau memang untuk door, nah itu ya, nah udah habis, udah tidak nyala lagi lampu. Oke ya sobat, mungkin itu saja ya, sedikit ininya, kurang lebihnya dari saya. Kalau memang kurang jelas silahkan dipertanyakan di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi para pemula ya, yang membutuhkan tutorial ini, cara membuat refresh tabung, dan khusus juga bagi yang bertanya ya, bagi yang bertanya ke saya, Bang ini bagaimana sih cara membuat refresh tabung atau door tabung TV katanya gitu ya. Semoga ini bisa dipahami ya, bisa dipahami. Oke sobat ya, itu ya, mudah-mudahan ini jelas ya. Sekali lagi kalau memang kurang jelas silahkan kok tanya lagi di kolom komentar ya. Yang jelas ini insya Allah real ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena ini juga saya juga niat berbagi, tulus berbagi untuk para sobat tuser ya yang membutuhkan. Oke, itu sobat ya, karena saya pun sama masih tahap belajar, karena hidup itu selama kita hidup sifatnya adalah belajar sobat ya. Oke, seperti itu. Oke, mengenai ini ya, tadi mengenai ini saya nggak pasang ya, saya nggak pasang. Kalau memang ini saya pasang ya, kalau ini saya pasang, ini harus menggunakan tabung ya. Jadi ini nggak apa-apa, ini di G1 ya yang warna biru.
pasang di G1. Ini G1 ya, pin 1. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 9 pin ya. Ini G1, G2 ya, ini red ya. Ini untuk screen ya. Ini ground ya. Ini heater ya. Pin 6 7 ini heater ya. Ya tadi untuk kabel ini, untuk ini kabel heater ya. Ini yang tadi yang ada pengaturan di sini ya. Ini untuk heater adanya di sini ya. Ini untuk heater dua-duanya. Ini pemasangan terbalik pun nggak masalah ya. Kalau memang kita punya ini tinggal solder aja di sini biar enak ya. Kita solder aja langsung. Kita solder langsung di sini ya, nggak masalah. Kalau kita punya ini ambil dari soket ini nggak masalah. Kita buatkan seperti ini. Ya seperti itu. Ini untuk heater 2. Nah ini untuk yang ini blue ya, ini blue untuk pin yang ini ya. Untuk pin blue yang ini adalah kosong, bisa juga ground untuk yang pin 9 sobat ya. Jadi pin 1 G1, pin 2 G2 ya, terus red ya. Oke, red di sini ya. Ini tegangan screen ya. Heater ground. Ini heater blue dan juga apa ini? Nomor 9, kosong atau ground itu. Semoga sobat-sobat bisa memahami ya. Oke, itu saja ya. Semoga saja bisa dipahami oleh para sobat semua. Ini cara-cara Asfa Elektro ya. Banyak cara sebetulnya. Oke sobat ya, ini saya rapikan dulu ya. Ini saya rapikan dulu. Ini contoh aja, hanya sekedar contoh, tapi mudah-mudahan bisa membantu sobat ya. Ini saya rapikan ya. Jadi sebetulnya ini kegedean box ya. Ya terlalu kebesaran box, tapi nggak masalah sobat ya. Ini bekas saya manfaatkan ya. Ini bekas tapi saya manfaatkan, tapi alhamdulillah bermanfaat sobat ya. Oke, ingat ya, kalau untuk yang ini kita ingat-ingat kabelnya ya. Ini untuk heater ya, yang 2 ya. Saya sengaja buat 2 kabel, nggak terlalu banyak kabel ya. Oke, seperti ini sobat ya. Ini udah rapih ya, insya Allah rapih. Nah jadi ini sangat mudah sekali ya. Pertama kita on kan dulu. Ini jangan dulu di on kan ya. Kalau untuk mengecek heater itu yang merah jangan dulu di on kan ya. Kalau untuk kita mengetes heater atau mengecek filamen ya, untuk mengecek emisi ya. Untuk mengecek emisi ada berapa tegangannya, apa sama atau akurat atau tidak satu sama lainnya antara RG dan B nya. Kita hanya on kan ini. Kalau mau door baru kita nyalakan yang ini ya, yang merah. Ini khusus untuk door. Kalau belum dinyalakan, kalau belum kita door, ini jangan dulu dinyalakan, takut kesentuh ya, takut kepegang karena ini tegangan tinggi, langsung PLN ya, bahaya. Oke itu sobat ya. Oke itu hanya informasi saja, ini untuk pengaturannya ya. Jadi beginilah bekas boxnya, tapi masih bisa dimanfaatkan sobat. Ini oke, cuman kalau dibawa ke jauh kayaknya sulit ini ya. Terlalu besar. Oke, kalau dibawa ke jauh saya mempunyai adapter lain ya. Oke, itu saja sobat ya. Tutorial dari saya sedikit banyaknya semoga bisa membantu terhadap para sobat semua yang membutuhkan, intinya yang pemula ya. Semoga tadi tutorial saya tadi semoga jelas ya. Kalau memang kurang jelas silahkan tanyakan lagi ya, nggak masalah, silahkan tanyakan lagi. Khususnya untuk yang bertanya ya, semoga ini bisa membantu ya.
Ya mohon maaf, saya baru sempat untuk memberikan tutorial ini ya. Tapi semoga tidak terlambat ya. Oke, itu saja para sobat ya. Kalau memang para sobat semua ya, para subscriber, para penonton dimanapun berada ya, kalau memang suka dengan video saya, tutorial-tutorial dari saya, konten-konten dari saya, jangan lupa ya, sempatkan untuk like ya, subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain ya, dan juga tadi kolom komentar kalau memang ada komentarnya, silahkan. Aspa Elektro akan menerima dengan senang hati. Kekurangan dan kelebihan yang Aspa berikan itu sudah sewajarnya, karena manusia letaknya kekurangan, ada kelebihan, ada kebenaran, dan juga ada salahnya. Oke, demikian Aspa Elektro undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua untuk para sobat. Dadah.